Shalom, terpuji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa sebab Tuhan kita luar biasa. Amin saudara. Saudara siap untuk memuji dan menyembah Tuhan saat ini? Haleluya. Kita percaya saat ini Tuhan bekerja di hidupmu dan hidupku. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepadanya melalui pujian penyembahan kita pada saat hari ini. Haleluya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk nafas kehidupan satu hari yang boleh Engkau percayakan bagi kami saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Engkau beracara Tuhan di tengah-tengah kami saat ini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan pengurapan yang baru Tuhan utus turun atas kami, pribadi kami masing-masing saat ini Bapa. Urapi setiap kami Tuhan yang rindu lawatan kasih-Mu Tuhan Yesus. Sehingga selesai dari ibadah ini Tuhan, kami boleh memperoleh sukacita datangnya dari Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami minta Allah Roh Kudus untuk menguasai tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang beracara memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Terpuji nama Tuhan. Kita akan memuji dan meninggikan namanya. Kita bertepuk tangan bersuka hanya untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini lebih lagi dengan penuh sukacita. Kita bersama angkat pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan puji Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan kami pada saat hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan yang rindu lawatan kasih-Mu Tuhan Yesus. Saat kami memuji dan menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja atas hidupku Tuhan. Mari bersama saudara kita mau angkat pujian ini. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja.
saat ini. Kita mau angkat pujian ini dengan lembut, katakan, saat ku memujimu, rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi, katakan bersama kami, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak kami sembah. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan terus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab siapakah kami Tuhan tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada artinya Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus kalau selama hidup kami mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mengandalkan Roh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa, saat hari ini Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menghadapkan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir
sekali lagi pujian ini. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari saudara, dimanapun saudara saat ini, kita mau angkat pujian ini bersama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan sekali lagi, jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Benar Bapa, pada saat hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami undang Allah Roh Kudus, Engkau yang akan menguasai hamba-Mu, Engkau yang akan mengurapi beliau Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Kau berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di channel MAP Virtual Church sini. Saudara, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Semua pujian penyembahan kita ini kiranya itu baik dan berkenan di hadapan Tuhan, ya, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan menyatakan di dalam firman-Nya bahwa Dia bertahta di atas pujian-pujian orang-orang percaya yang begitu mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita untuk buka hati pikiran kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara harus membuka hati supaya firman ini bisa tumbuh di dalam hati yang subur, dan ini bisa memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, dan memberikan pengharapan, kekuatan bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan dengan benar, ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, hari ini kita belajar mengenai karunia rohani Anda. Ya, tema kita membuka karunia-karunia rohani Anda. Ini penting, kenapa? Karena setiap orang percaya pasti mempunyai karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kita lihat ayat firman Tuhan di Roma 12 ayat 4-8. Roma 12 ayat 4-8 saya bacakan, dikatakan begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.
Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Ini ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mengenai karunia-karunia rohani Anda. Jadi sudah dinyatakan di sini bahwa kita diberikan karunia oleh Tuhan. Setiap orang percaya. Saudara, ketika Tuhan memberikan kepada kita tugas, kita hidup di dunia ini, tentu ada fungsinya kita. Tentu ada maksud tujuan Tuhan sehingga kita sampai hari ini masih hidup di dunia ini. Nah, kita diberikan tugas dan pada saat dia memberikan tugas, ia selalu memperlengkapi kita dengan apa yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas itu. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan saudara atau saya melakukan tugas melayani Tuhan apapun bentuknya itu, dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Atau dia tidak pernah membiarkan kita tidak diperlengkapi, begitu. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kombinasi yang terbentuk di dalam menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan. Ada kombinasi di situ. Itu yang sering kita singkat dengan SHAPE. SHAPE itu SHAPE. Ini singkatan. Apa itu? S itu adalah spiritual gift. Karunia roh. Inilah yang akan diperlengkapi Tuhan. Dan hanya itu hati. A itu ability, kemampuan. P, personality, kepribadian. E-nya itu experience, pengalaman. Nah, inilah yang menjadi satu kombinasi yang baik di dalam melayani Tuhan. Dan itu Tuhan pakai semua bagi setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang ditugaskan untuk melayani Tuhan. Kita semua punya tugas masing-masing. Bukan hanya hamba Tuhan saja. Saudaraku yang mendengarkan firman, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara juga punya tugas untuk melayani Tuhan. Dan ini tentu diberikan oleh Tuhan karunia masing-masing. Tapi pada saat ini, di mana 5 kombinasi ini tadi, kita akan menjabarkan satu saja karena waktu kita tidak akan cukup. Kita akan menjabarkan mengenai karunia roh, spiritual gift. Nah, ini yang akan kita bahas di sini, Tuhan memberikan kepada semua orang percaya karunia-karunia rohani untuk pelayanan. Nah, ini merupakan anugerah Tuhan yang diberikan untuk melayani Dia. Anugerah, ingat itu, anugerah, Nah, siapa yang menerima karunia rohani ini? Apakah setiap orang? Nah, di sini perlu kita pahami. Apakah setiap orang? Tadi saya bilang setiap orang percaya pasti diberikan Tuhan karunia rohani. Tetapi setiap orangkah? Di luar orang percaya kita lihat ayat firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14, kalau Alkitab mengatakan tidak semua orang yang menerima karunia roh, hanya orang percaya saja. Inilah kata Alkitab. 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ingat tuh, manusia duniawi berarti orang yang tidak percaya kepada Yesuslah yang dibilang manusia duniawi. Nah, makanya kalau kita orang yang sudah percaya kepada Yesus dibilang bukan manusia duniawi, tetapi kita kadang masih melakukan keinginan daging. Nah, makanya kita sering kalau udah percaya kepada Tuhan Yesus sering dibilang jangan lagi hidup menurut keinginan daging. Kita bukan manusia duniawi lagi, kita udah milik Kristus. Makanya Tuhan bilang engkau tidak lagi berasal dari dunia ini. Makanya dunia membencimu, kata Tuhan, karena dunia sudah terlebih dahulu membenci aku, katanya.
Jadi siapapun anak-anak Tuhan pasti tidak akan cocok dengan dunia ini kalau dia benar-benar di dalam Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Sedangkan karunia itu dari roh. Nah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, makanya orang-orang yang punya roh Allah lah yang menerima karunia-karunia roh. Makanya kita suka dibilangnya orang-orang percaya itu orang-orang rohani. Karena harusnya setiap orang percaya hidupnya udah hidup oleh roh. Makanya dibilang rohani, orang rohani atau rohaniawan gitu ya. Nah, tetapi kalau kita orang percaya tetapi tidak hidup oleh roh, ini sebenarnya perkataan yang disematkan mengenai rohaniawan itu belum tepat. Ya, harus berubah dulu. Saudaraku, namanya juga karunia berarti tidak dapat dengan sendirinya Anda mengupayakan untuk memilikinya. Namanya karunia. Dan Anda juga tidak bisa memilihnya. Ya, nah ini jangan sampai nanti aku maunya karunia itu, aku maunya karunia ini. Kalau meminta boleh aja, tetapi kalau Anda bilang, "Oh, aku harus pilih ini." Oh, tidak bisa Anda yang menentukan. Namanya karunia. Nah, karunia itu sama halnya dengan hadiah. Jadi kalau Anda diberi hadiah, masa Anda bilang, "Aku maunya jangan hadiah ini dong. Ya, aku maunya itu mobil," gitu ya. Kalau Anda dikasih hadiah umpamanya sepatu, aku maunya baju gitu. Apakah seperti itu kalau saudara dikasih hadiah? Nah, ini demikian halnya dengan karunia yang diberikan oleh Allah atau diberikan oleh roh ini. Kita tidak bisa memilihnya. Ini adalah hadiah. Semua ini disediakan Tuhan menurut ketentuan dan anugerahnya. Makanya di Efesus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tuh, ukurannya apa? Menurut pemberian Kristus. Jadi ukurannya itu bukan saudara ukurannya, bukan keinginan saudara, bukan pilihan saudara, bukan. Semua karunia yang diberikan kepada orang percaya diberikan oleh satu roh. Ya, satu roh yang sama. Karunia apapun itu yang saudara miliki, yang saya miliki itu diberikan oleh satu roh yang sama, yaitu roh Allah. Dan itu menurut kehendak Allah. Kalau 1 Korintus 12 ayat 11 mengatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh satu roh. Ya, karunia tadi dikerjakan oleh satu roh yang satu dan yang sama. Nah, roh yang sama. Jadi tidak berbeda-beda saudara. Makanya jangan sampai ya diberikan oleh roh yang sama tetapi kita merasa berbeda gitu. Ini juga sudah salah. Nah, terus dikatakan yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Nah, jadi saudara punya karunia itu khusus diberikan kepada saudara dari roh yang sama, ya, seperti yang dikehendakinya. Nah, ini dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 11 ini. Jadi kita paham sekarang bahwa karunia yang saudara miliki itu diberikan oleh roh yang sama dengan karunia yang dimiliki oleh orang percaya lainnya. Dia juga diberikan oleh roh yang sama. Nah, jadi kalau roh yang sama berarti kita tidak bisa saling mengatakan bahwa karunia ini lebih baik, ya karunia saya kurang baik, gitu tidak bisa. Ya. Karena nanti akan dikatakan di sini bahwa semua karunia itu sebenarnya buat apa? Untuk apa Tuhan berikan? Nah, ini harus kita pahami. Kita lihat dulu untuk apa karunia rohani diberikan Tuhan. Supaya kita jangan saling mengiri-irian gitu loh. Ya, Tuhan menyukai keberagaman saudara. Mulai dari waktu pada saat saudara kalau ingat perjanjian lama. Ya, kalau Tuhan itu bilang berserak, ya maksudnya supaya memenuhi bumi. Dan pada saat itu masih satu bahasa. Dan mereka bersatu untuk hal yang jahat. Sehingga Tuhan menghancurkan bahasa itu. Sehingga tidak saling mengerti lagi. Sehingga berseraklah semua sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Nah, keberagaman ini, berserak ini berarti sudah terjadi keberagaman. Ini baik bagi Tuhan atau baik menurut Tuhan. Nah, dan ia inginkan kita ini menjadi istimewa. Oleh karena itu dia tidak memberikan karunia-karunia itu untuk satu orang saja. Tidak ada Tuhan memberikan semua karunia hanya untuk si
A saja, atau untuk si B saja, atau untuk si C saja. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang memiliki semua karunia. Paling mungkin dia punya 2 karunia. Atau ya karena mungkin dia dipercaya Tuhan bisa punya 3 karunia. Tetapi semua tidak mungkin karena Tuhan tidak memberikan semua karunia kepada cuma satu orang aja. Tapi diberikan karunia itu menurut kehendaknya. Tadi dibilang menurut kehendak roh, menurut kehendak Allah. Karena kenapa tidak diberikan kepada satu orang aja? Karena kalau ada satu orang memiliki semua karunia, tentu orang itu tidak akan membutuhkan orang lain lagi. Nah, kalau dia sudah memiliki semua karunia, dia tidak membutuhkan orang lain lagi, ini sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan atau perintah Tuhan yang mana mengajarkan kepada orang percaya, kepada Anda dan saya untuk apa? Saling mengasihi dan saling membantu, saling bergantung satu sama lain. Kalau saudara punya semua karunia, saudara tidak akan pernah bisa tergantung lagi kepada orang lain. Ya, kalau karunia itu ada di saudara semua, berarti itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Makanya Tuhan tidak pernah memberikan semua karunia kepada satu orang. Dan tidak ada satu orang pun yang memiliki semua karunia-karunia yang dari Tuhan. Saudara, karunia rohani Anda diberikan Tuhan bukan untuk kebutuhan Anda. Nah, ini untuk apa tadi karunia? Biar kita jangan saling iri-irian karunia ini. Atau jangan merasa karunia kita lebih penting daripada karunia orang lain. Jangan begitu. Karena karunia ini fungsinya sebenarnya untuk apa? Nah, ini kita lihat ya. Ya. Karunia rohani Anda diberikan Tuhan bukan untuk kebutuhan Anda. Melainkan yang dipergunakan untuk kebutuhan orang lain. Nah, sekarang kita sadar ya, karunia yang saudara punya itu bukan untuk kebutuhan Anda diberikan Tuhan. Tetapi Anda dipakai untuk melakukan karunia itu untuk kebutuhan orang lain. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama berarti kepentingan dia, kepentingan mereka gitu loh. Jadi saudara jangan ngiri kalau ada orang punya karunia menyembuhkan, terus saudara ngiri, waduh saya ini sudah lama melayani Tuhan kok nggak dapat karunia menyembuhkan gitu. Itu karunia itu bukan untuk dia, tetapi untuk membantu orang lain. Apakah karunia menyembuhkan itu dia pakai untuk diri dia atau untuk orang lain? Kalau saudara lihat ya untuk orang lain, ya itu untuk orang lain. Jadi semua karunia itu ya untuk orang lain. Orang lain itu punya karunia juga. Untuk siapa? Untuk orang lain juga gitu loh. Kalau saya umpamanya karunia saya melayani siapa saja ya. Berarti orang yang saya layani itulah karunia saya melayani untuk mereka. Mungkin mereka punya karunia apa? Karunia mungkin mereka bernubuat. Mereka bisa bernubuat mungkin tentang saya. Bagaimana dia melihat dan Tuhan berikan pewahyuan kepada dia mengenai saya. Begitu. Nah itu kan saling memberi dan saling menerima. Nah ini namanya makanya karunia itu. Ya karunia itu supaya saudara tidak merasa karunia saudara ini tidak lebih penting dari yang lain gitu ya. Karunia saudara pikir, karunia saya kok ini, kenapa nggak itu gitu. Jangan, karena karunia itu semua dipergunakan untuk orang lain. Untuk melayani Tuhan melalui orang lain gitu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sudah jelas dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 7 ini tadi, bahwa tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Anda harus mempergunakan karunia rohani Anda. Kalau Tuhan sudah hadiahkan karunia rohani, saudara harus pergunakan. Kalau tidak saudara pergunakan, itu akan merugikan orang lain. Karena tadi fungsinya untuk orang lain. Jadi kalau saudara tidak mempergunakan itu, berarti saudara itu merugikan orang lain yang membutuhkan karunia yang tadi saudara miliki itu. Nah Tuhan tidak mau itu. Makanya kita belajar harus mengetahui apa karunia kita. Nah itu saudara, begitu juga orang lain. Kalau dia punya karunia, dia tidak pergunakan, ya kita yang rugi. Mungkin tadi karunia yang Tuhan berikan kepada mereka itu, karunia dia itu ya kita butuhkan gitu loh. Nah makanya kita harus mempergunakan karunia rohani kita.
Itu sebabnya Anda harus menemukan karunia rohani Anda supaya dipergunakan sehingga tidak merugikan orang lain. Demikian sebaliknya ya. Kita harus menemukan karunia kita supaya tidak merugikan orang lain. Yang menjadi pertanyaan sekarang, pernahkah Anda meluangkan waktu untuk menemukan karunia rohani Anda? Pernahkah saudara merenungkan atau bergumul dengan Tuhan ya, menanyakan karunia rohani apa yang Tuhan berikan bagi saudara? Nah, setiap orang percaya firman Tuhan bilang bahwa dia pasti diberikan karunia oleh Allah, ya oleh roh yang sama untuk melayani Tuhan, untuk dipergunakan ya untuk kebutuhan orang lain. Jadi, saudara sekarang harus meluangkan waktu untuk menemukan karunia rohani apa yang saudara miliki. Kalau saudara seandainya diberikan seperti saya contohkan tadi, saudara diberikan hadiah oleh seseorang, diberi bungkusan yang begitu indah ya. Nah, mungkin di dalamnya itu barang berharga atau emas kah atau berlian kah, ya sesuatu yang sangat mahal ya diberikan kepada saudara, tetapi kalau saudara tidak buka hadiah itu, mau itu barang berharga, mau itu emas, mau itu berlian, tetapi kalau saudara tidak buka hadiahnya, Anda tidak akan menemukan emas atau berlian atau apapun yang di dalam itu. Dan itu tidak ada gunanya hadiah itu kalau saudara tidak buka. Demikian juga Allah sudah memberikan karunia rohani kepada saudara. Tetapi kalau saudara tidak menemukannya, tidak membukanya, tidak mempergunakannya, ya itu tidak ada gunanya saudara dikasih karunia rohani. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, karunia rohani itu adalah gift ya, pemberian. Jadi hadiah. Harus saudara pergunakan, harus Anda buka hadiahnya itu supaya Anda menemukan apa sih hadiahnya saudara. Makanya tadi luangkan waktu. Ya, tanya Tuhan, karunia apa yang sudah saudara miliki yang diberikan Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, kalau dibilang melayani Tuhan, jangan langsung berpikiran itu hanya pengerja di gereja atau pendeta ya, atau pelayan-pelayan Tuhan yang khusus untuk melayani Tuhan di mimbar. Bukan itu saudaraku. Semua orang percaya. Firman Tuhan kita sudah baca bahwa setiap orang percaya memiliki karunia roh yang diberikan oleh roh yang sama. Dan itu adalah roh Allah. Tetapi cuman orang dunialah yang tidak memilikinya. Kalau orang percaya semua memiliki. Jadi saudara harus menemukan saudara punya karunia apa. Ya, saudara harus tahu kebenaran dasar tentang karunia ini supaya jangan ribut. Kalau saudara tidak tahu mengenai kebenaran dasar karunia itu apa, itu yang akan menjadi ribut. Gereja ini menjadi ribut dan orang percaya ini menjadi ribut karena saling iri-irian. Karena tadi dasarnya tidak tahu apa makna dari karunia itu gitu loh. Nah, kalau tidak mengerti ya pasti menimbulkan masalah. Baik di gereja, baik di jemaat gitu. Masalah yang timbul adalah apa? Yang terjadi kecemburuan karunia. Itu yang akan terjadi dan proyeksi karunia. Ini akan terjadi. Apa maksudnya nih? Apa seperti apa gitu ya? Kecemburuan karunia itu ini terjadi ketika pertama itu membandingkan karunia Anda dengan yang lain. Kalau saudara sudah mulai membanding-bandingkan karunia yang Tuhan berikan bagi saudara dengan karunia yang Tuhan berikan bagi orang lain, ini akan terjadi kecemburuan karunia. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa ya nggak terjadi bagi saya karunia menyembuhkan sehingga saya bisa menyembuhkan banyak orang, sehingga bisa saya dicari-cari orang, bisa saya lebih terkenal daripada sekarang ini. Saya cuma mempunyai karunia mengajar, ya mengajar itu kan cuma sedikit orang yang tahu dan juga tidak terkenal, ya itu kan beda dan itu lebih kecil ya, tidak lebih enak, lebih tidak menyenangkan begitu. Apakah seperti itu? Itu bisa terjadi kalau saudara tidak mengerti kebenaran dasar tentang karunia. Itu akan terjadi kecemburuan karunia karena ini terjadi pada saat saudara sudah membandingkan karunia Anda dengan yang lain. Sedangkan kebenaran dasar karunia tadi bahwa karunia itu bukan untuk Anda tetapi untuk melayani Tuhan yang dipergunakan untuk orang lain.
Saudara melayani Tuhan melalui orang lain karena karunia itu bukan untuk diri sendiri. Nah, ini pertama terjadi, kecemburuan karunia. Kalau saudara sudah membandingkan karunia Anda dengan karunia orang lain. Kedua, merasa tidak puas dengan apa yang diberikan Tuhan kepada Anda. Nah, itu pasti tidak puas saudara. Kalau saudara cuma karunia melayani, ya. Seperti saya sekarang ini, saya percaya bahwa dari dulu ya, saya sebelum melayani Tuhan full menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, ya dulu pun saya ada satu pertanyaan yang dalam hati saya, sekarang baru saya tahu jawabannya. Dulu pun saya bingung kenapa kok setiap ada orang itu kalau datang ke saya tidak bisa menolak. Saya harus melayani dia. Saya harus memberikan yang terbaik bagi dia. Baik itu menyusahkan saya secara pribadi pun, itu tetap saya lakukan dan saya susah untuk menolaknya. Saya dulu sempat itu dalam hati komplain kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa saya sih nggak bisa seperti orang lain yang gampang aja bilang nggak mau gitu. Saya pernah begitu, gampang aja bilang. Orang umpamanya ya diminta tolong ini, ya gampang aja kan kita lihat orang lain, oh saya nggak bisa. Oh saya nggak ada, umpamanya orang meminta sesuatu, umpamanya, oh saya nggak ada. Saya sangat sulit saudara. Ya, sempat dalam hati saya bilang begitu. Kenapa saya nggak seperti orang itu? Orang itu ya saya tahu ya dia bisa melakukannya, tetapi ada saya tahu orang lain meminta tolong kepada dia, tapi dia bilang dia nggak bisa, dia bilang nggak mau. Saya yang begitu bisa dibilang sebenarnya saya yang lebih tidak layak untuk melakukannya, tetapi saya tidak bisa mengatakan tidak ada atau tidak bisa mengatakan tidak mau menolong gitu loh. Nah inilah saya sekarang tahu, oh karunia saya salah satunya adalah karunia melayani. Nah saudara juga harus temukan hal itu. Dan apakah saya menjadi iri dengan karunia orang yang punya karunia menyembuhkan? Oh tidak. Karena saya percaya apa yang saya lakukan itu, melayani itu pun, itu udah ditanamkan oleh Tuhan dalam diri saya. Sehingga saya melakukannya sekarang ini dengan sukacita. Ya, dan saya setiap melakukan itu, mau melakukan yang terbaik. Nah itu. Jadi saya pun sekarang baru sadar, rupanya inilah karunia melayani itu. Setiap orang yang datang, kita layani dengan yang terbaik. Saudara juga temukan karunia itu. Dan kita bisa memiliki 2-3 karunia, itu tergantung Tuhan. Ya, bisa aja dia memberikan kepada saya nanti karunia yang lain. Apakah karunia mengajar, apakah karunia bernubuat, apakah karunia membuat mujizat, apakah karunia menyembuhkan gitu ya. Itu kita tidak tahu. Tetapi ya saya sampai sekarang ini saya tahu karunia yang pertama yang saya sudah miliki adalah karunia melayani. Nah, ini salah satu saudara. Kita tidak boleh merasa tidak puas. Kalau itu terjadi, maka terjadilah kecemburuan karunia. Dan itu tidak baik. Hal yang ketiga, itu bisa terjadi kecemburuan karunia karena merasa iri dan benci kepada orang lain atas karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Ini. Jadi, sekarang ini ya, zaman teknologi, zaman media sosial, kita lihat banyak di media sosial, di YouTube kah, atau di Instagram gitu ya. Ini antara orang percaya, malah bukan orang percaya biasa, hamba-hamba Tuhan pun saling menyatakan bahwa yang dia salah, bahwa yang ini salah. Itu saling serang gitu loh. Atas apa? Ya atas karunia mungkin yang dimiliki oleh orang lain. Ya kita tidak bisa memang langsung menyatakan itu karunia dari Tuhan atau tidak gitu ya. Itu karena bukan kita yang alami. Kecuali kalau Tuhan ngomong sama saudara, dia bilang, oh itu si Anu yang melakukan karunia ini, itu bukan dari saya. Nah kalau Tuhan ngomong begitu, saudara bisa bilang bahwa Tuhan bilang karunia yang dimiliki oleh orang itu bukan dari Tuhan. Nah bisa, tetapi kalau Tuhan tidak berbicara seperti itu, jangan hanya kita memberikan persepsi pribadi kita atas ketidaksukaan kita gitu ya. Itu nggak boleh. Kalau nanti benar dari Tuhan itu kan jadi masalah ya. Nah ini merasa iri dan benci
kepada orang lain atas karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka. Itu tidak boleh terjadi ya. Jadi semua karunia itu kita miliki masing-masing, pergunakanlah itu karena itu untuk orang lain, bukan untuk diri saudara. Masalah kedua mengenai proyeksi karunia ini timbul itu karena orang lain memiliki karunia-karunia yang kita punya. Kadang kan begini, saudara punya karunia untuk katakanlah menyembuhkan. Terus ada lagi orang lain di daerah lain umpamanya mempunyai karunia yang menyembuhkan. Terus kita ini merasa kok ada yang menyaingi saya begitu. Nah, ini juga tidak boleh. Ini namanya kita membuat proyeksi atas karunia-karunia kita. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, ini timbul seperti itu salah satunya. Yang kedua, orang lain melakukan apa yang menjadi panggilan kita. Nah, panggilan kita kadang ya mungkin jadi apa, orang lain pun bisa saja dipanggil Tuhan. Hal yang sama. Nah, hal yang ketiga, orang lain merasa bergairah sama seperti kita. Ya, orang itu saudara melihat, ya kok semangatnya begitu juga ya, kayak saya ya, kok menyaingi saya ya. Ini bisa terjadi bagi setiap kita kalau kita tidak mengerti atau tidak tahu kebenaran dasar tentang karunia ini. Makanya mulai dari sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karunia apapun saudara punya atau orang lain punya, ya tetaplah setia pada karunia saudara. Karunia orang lain itu biarlah itu nanti kalau bukan dari Tuhan pasti karunia itu akan hilang. Ya, karunia itu kan hilang. Ya, tapi kalau dari Tuhan, bagaimana kalau saudara mencela dia, menghakimilah katakan atau menyalah-nyalahkan dia, ternyata itu karunia dari Tuhan. Bukankah saudara menjadi berdosa akhirnya? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita, ini tubuh Kristus. Makanya tadi walaupun berbeda-beda karunia kita, ya, itu diberikan oleh roh yang sama. Kita ini satu tubuh Kristus dengan fungsi yang berbeda-beda. Tangan dia mau fungsinya sebagai tangan, kaki fungsinya sebagai kaki. Tidak bisa tangan bilang aku tidak butuh kaki. Tidak bisa. Tidak bisa kaki bilang aku tidak butuh tangan. Atau mulut juga tidak bisa bilang aku tidak butuh tangan dan kaki. Semua saling membutuhkan dan mendukung dan sempurna. Itulah yang Tuhan mau, sempurna terjadi atas hidup kita karena semuanya kita saling menopang. Jadi saudara, untuk menghindari ini Anda harus mengingat apa yang dikatakan Alkitab bahwa rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ini harus saudara ingat. Jadi untuk menghindari tadi kecemburuan karunia itu dan proyeksi karunia itu tadi, saudara harus ingat apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 12 ayat 4-5. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Jadi satu tetap kita punya pusatnya, yang sumbernya itu satu. Jadi jangan saling menyalah-nyalahkan atau jangan iri-irian. Nah, terus dikatakan, dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Saudara melayani dengan cara bagaimana, dengan karunia yang saudara miliki, semuanya itu melayani Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Ingat itu, Tuhan yang sama. Jadi, jangan menjadi ini karunia ini menjadi permasalahan, tetapi saling menopang dengan karunia-karunia yang saudara punya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, karunia-karunia rohani Anda jangan terlalu ditekankan ya, sehingga mengabaikan faktor-faktor lain yang dipakai Tuhan. Tadi kita ada belajar, kita tahu tadi bahwa ada kombinasi ya yang dipakai Tuhan untuk melayani Dia yang menjadi sempurna. Itu yang shape itu tadi ya, spiritual gift tadi ya, sama hati ya, dan juga ada ability, kemampuan, kepribadian, pengalaman. Jadi ini semua pasti dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Bukan hanya karunia-karunia saja. Jadi yang kita ini punya karunia pun jangan ditekankan, dibesar-besarkan. Ya, karunia-karunia yang lain juga ya, hal-hal yang lain maksudnya yang Tuhan yang ada dalam diri kita pun mau Tuhan pakai. Kemampuan Anda, hati Anda harus baik, harus benar gitu ya. Itu yang Tuhan mau. Kepribadian Anda, Tuhan juga mau punya kepribadian seperti pribadi Kristus, pengalaman saudara di dalam kehidupan dengan dan pengalaman dengan Tuhan. Ya, itu saudara, itu Tuhan mau pakai semua saudara. Jadi jangan kita dengan bangganya karena karunia-karunia itu saja. Tetapi untuk bisa sempurna itu ya ada hati juga dilibatkan di situ, ada juga kemampuan dilibatkan di situ, ada kepribadian dilibatkan, ada pengalaman. Ini juga Tuhan pakai untuk melayaninya. Tapi harus Anda sadari bahwa karunia yang Anda miliki menyingkapkan satu kunci untuk menemukan kehendak Tuhan untuk pelayanan Anda. Itulah yang penting.
ya, untuk menemukan bahwa semua ini kuncinya adalah untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mengenai karunia-karunia roh. Jadi, saudara harus mulai sekarang ini, mari bersama-sama kita, karunia apa yang saudara miliki, karunia apa yang saya miliki, semua ini untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Jangan bangga dengan karunia yang saudara miliki, tetapi berbanggalah kalau saudara mempergunakan karunia itu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Dan karunia itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Dan saudara, kita saling membutuhkan karena kita satu tubuh Kristus yang berbeda-beda tetapi satu roh, satu Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus yang begitu firman hari ini. Tuhan, kalau kami sudah diberikan karunia masing-masing anak-anak Tuhan yang percaya, biarlah kami diberikan hikmat pengetahuan untuk mengenal dan mengetahui karunia yang kami miliki, sehingga kami juga boleh diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya dengan baik di dalam melayani Tuhan. Dan karunia-karunia yang dari Tuhan ini semua untuk melayani dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka setiap hamba-hambamu juga Tuhan, setiap orang percaya, biarlah mereka mengerti supaya mereka juga tidak salah dalam mempergunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih. Setiap orang yang mendengarkan firman ini biarlah diberkati Tuhan. Dan hamba sudah selesai memberitakan saat ini, tapi Roh Kudus hamba percaya berjalan terus, bekerja terus di dalam diri setiap orang yang merindukan untuk lebih mengenal Tuhan lagi. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri, biarlah kami menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus, memberkati saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita, untuk kita sama-sama berada di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin.